Nah, Tuhan berbicara 3 hal, saudara, kepada saya. Ya, orang Muslim itu pada saat dilahirkan, dibawa ke masjid, diadanin atau dipanggil ustadz, diadanin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, di alam rohnya itu diikat. Lahir Islam, mati Islam, di alam rohnya yang tidak kelihatan. Makanya di lapangan banyak orang berdialog. Ya, kalah dialog pun dia bilang, lakum dinukum waliyadin. Agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Kalau kalah dialog. Karena di alam rohnya sudah diikat duluan. Yang kedua, kalah debat, kalah dialog, bukannya terima Yesus. Dilaporkan ke polisi, dilaporkan ke Bareskrim. Atau kita dibacok, dianiaya. Karena apa? Di alam rohnya itu sudah diikat duluan, saudara kekasih. Ya, apa tugas kita? Kita ini peperangan rohani. Ya, Allah itu goib supranatural. Kita hancurkan dulu lahir Islam, mati Islam dalam nama Yesus. Sebelumnya saya belum ngerti. Tapi saya sudah ada di lapangan. Saya ini supir Uber luxurious car. Jadi yang naik-naiknya manajer-manajer. Ya, ada satu keluarga orang Arab datang. Wah, kebenaran nih orang Arab nih. Saya bilang, pas dia datang, saya bilang, Assalamualaikum. Saya bilang, Waalaikumsalam. Are you Muslim? Anda Muslim? Saya bilang, I used to be. Dulu saya Muslim. Wah, marah sudah kasih. You cannot. Belum safety beltnya dipasang, udah marah-marah dulu. You cannot, katanya. You born Muslim, you die Muslim. Tuh, sudah kasih. Kamu lahir Muslim, harus mati Muslim. Sudah ditanamkan dari kecilnya di hati. Nah, di situ Tuhan mengingatkan, oh gitu ya Tuhan ya. Makanya Roh Kudus itu guru yang apa? Penasihat agung. Dia tuh ngajarin kita. Oh gitu ya. Apalagi Tuhan. Kedua, dalam 2 Korintus 3 ayat 15 dikatakan, pada saat mereka membaca hukum Taurat, buku Taurat, matanya terselubung. Nah, kalau terselubung di pengpenan tuh bahasa Sundanya itu ditutupin matanya. Saudara lihat, ini cewek cantik, apa kelihatan cantik? Nggak kelihatan. Ini Tuhan, bukan ini hantu katanya. Karena apa terselubung? Nah, saudara biar ngerti. Iblis aja tahu, setan tahu bahwa Yesus itu Tuhan. Setan tahu, itu Alkitab mencatat. Nah, kalau kadrun tidak percaya Yesus itu Tuhan, wah, itu kan dipertanyakan. Iblis tahu loh, Yesus itu Tuhan. Nah, jadi kembali lagi saudara kekasih di dalam nama Yesus, celikan dulu mata rohaninya. Supaya dia bisa melihat. Kalau kita menginjil, memberitakan Injil, ya pertama ya matanya terselubung. Oh bukan, dia manusia. Diterangin ya nggak bisa. Hanya karena Roh Kudus bisa mengakui bahwa Yesus itu Tuhan. Tanpa Roh Kudus, tanpa Roh Hulu kita nggak bisa. Begitupun terjadi pada diri saya. Nah, yang ketiga Tuhan berikan, doakan mereka supaya diberikan vision and dream. Nah, ini yang akan kita bahas. Ya, yuk kita baca firman-Nya. Diji, can you open Kisah Rasul pasal yang kedua, ayatnya ke-17. Oke, Ya. sebentar. Kisah Para Rasul 2 ya? Kisah Para Rasul 2 ayatnya ke-17. Ya, ini yang akan kita bahas, saudara kekasih ya. Ada 3 hal Tuhan berbicara kepada saya pribadi sebelum Diju membacakannya. 1, hancurkan rantai-rantai lahir Islam, mati Islam. Rohnya. Yang kedua, ya, celikan mata rohaninya di alam roh in the name of Jesus supaya mereka bisa melihat. Supaya Injil diberitakan tidak mentah lagi. Betul, firman tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi slow. Silakan Diji. Diju, Pak. Ya, Diju. Oke. Kisah Para Rasul 2, ayatnya yang ke-12 ya, Pak? 17. Oh, 17. Oke, maaf. 17 ya. Ya. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang tuamu yang tua akan mendapat mimpi. Amin. Nah, saudara kasih, di kitab Joel di perjanjian lama sudah tertulis firman ini. Dan digenapi lagi di Kisah Para Rasul.
akan terjadi pada hari-hari akhir, ya. Demikianlah firman Allah bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Bukan ke orang Kristen saja, ke atas semua manusia. Semua. Nah, ya, anak laki-lakimu dan perempuan akan bernubuat, terunamu akan mendapat penglihatan, dan orang-orang tua akan mendapatkan mimpi. Ya, anak-anak bernubuat. Saudara lihat di Google, di YouTube. Anak-anak kecil diberikan penglihatan nubuatan, diberikan penglihatan surga. Anak-anak kecil. Kenapa? Karena anak kecil itu hatinya murni, tidak terkontaminasi. Ya, Tuhan selalu senang dengan anak-anak. Ya, saya nggak sekolah di sekolah minggu, saudara kekasih. Ya, saya nggak pernah sekolah minggu, ya. Walaupun saya nggak ke madrasah juga. Jadi biasanya kalau ada kebaktian, biasanya kan pendeta doain anak-anak sekolah minggu. Ya, saya bapak aja, yang lain aja deh. Tapi pada saat kemarin di Qatar, saudara kasih ya, Roh Kudus, hadirat Allah begitu luar biasa. Pada saat sekolah minggu mau didoakin, let me pray for them, saya bilang. Waktu saya berdoa, anak-anak memuji, menyembah, nangis. Anak-anak ngerti apa? Dilawat Allah, dikasih penglihatan. Wow, saudara kasih. Nah, hari-hari ini sedang digenapi. Nah, jadi kembali lagi ke 3 pokok ini, ya, utusan saya, ya. Jadi harus dihancurkan, satu lahir Islam mati Islamnya, ya. Kedua, apa namanya? Celikan mata rohaninya. Dan ketiga, doakan supaya mereka diberikan vision and dream. Waktu saya kembali keliling, banyak ketemu teman-teman lama, salah satunya bekas pemimpin-pemimpin dari Youth with a Mission. Ya, banyak. Oh, kami punya badan misi, kami sudah masuk ke pedalaman-pedalaman. Ada apa? Ke pedalaman-pedalaman. Nah, jadi kembali lagi, tapi slow, Pak Tony. Kenapa? Mereka memberitakan Injil, tetapi mereka tidak diajarkan peperangan rohani. Jadi tetap firman tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi slow. Nah, saya mengajarkan ini supaya lebih cepat, dipercepat prosesnya. Nah, yang ketiga, berikan vision and dream. Nah, pada saat saya disamperin sama Tuhan Yesus tahun 91, ya, tentunya orang Muslim bilang, oh kamu itu mah, kamu bukan Roh Kudus, katanya, imajinasi, halusinasi, katanya, dari setan itu. Ya, tentu saja, ya wajar saja saya bilang. Orang Kristen sendiri banyak yang nggak percaya, apa benar katanya, menyaksikan. Ya, tugas saya hanya menceritakan. Biarlah mereka melihat perubahan hidup saya. Ya, mereka. Nah, banyak yang bertanda tanya. Ya, kalau hari-hari ini saudara lihat sendiri kan, semuanya ada waktunya. Kairos Tuhan. Ya, kenapa penginjilan jalan? Nah, di Indonesia itu ada MB. MB itu Muslim Believer. Ya, kalau saya MBB, Muslim Background Believer. Saya yang backgroundnya believer. Sudah keluar tanah. Kalau MB itu di bawah tanah. Ya, di bawah tanah itu ada merah, kuning, dan hijau. Pada saat diinjili lewat Al-Quran. Ini loh Isa Al-Masih itu. Siratul Mustaqim itu siapa? Merah itu marah. Karena ada kebenaran di luar agama yang kita dari lahir. Kenapa saya lahir? Saya pernah bertanya, kenapa ya saya lahir jadi orang Islam? Oh, karena bapak saya orang Islam yang kuat, yang taat. Saya diajarkan tidak ada agama yang lebih baik daripada Islam. Oh, begitu. Ya, itu terbentuk. Oh, kalau saya jadi anak bule, saya juga mungkin Kristen. Kalau saya anak orang Tionghoa, ya saya juga mungkin jadi apa? Jadi Konghucu atau Buddha. Nah, ada pertanyaan di waktu saya kecil. Nah, jadi kembali dia marah. Semua orang pasti marah. Semua orang Muslim marah mendarat kebenaran. Ya. Kedua, transisi. 7 tahun perlu saya waktu. Firman bekerja dalam kehidupan saya. Transisi. Oh, ada benernya juga ya. Ya. Karena firman itu adalah Allah sendiri.
Makanya ustadz-ustadz saya mengatakan, kamu jangan baca Injil. Kok jangan baca Injil? Kan rukun iman itu harus percaya kepada kitab sebelumnya, yaitu Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Aneh, rukun imannya harus baca-baca Injil. Lantas di Jukruf atau surat berapa? Lupa saya. Jika engkau tidak percaya kepada kitab-kitab sebelumnya, yaitu Zabur, Taurat, Injil, engkau tidak dinyatakan beragama. Oh, Injil itu palsu. Oh, palsu, saya bilang. Ya, palsu. Nah, kalau yang palsu, mana yang aslinya? Saya berpikir waktu itu, kalau palsu, masa sih begitu banyak orang Kristen, masa nggak ngerti? Ya, masa bule-bule pada bodoh, udah tahu palsu masih diikutin. Nah, kan pertanyaan saya banyak di pikiran saya. Ya. Sampai pada titik, jangan kamu pegang Injil, nanti haram, katanya. Haram. Ada suatu ketakutan. Dan saya itu orangnya semakin dilarang, semakin jadi. Ya, saya rasa hampir semua manusia begitu. Coba saudara kasih anak kecil, ya, kasih 10 permen warna-warni. Kamu boleh makan permen itu, cuman yang hitam ini di tengah-tengah jangan kamu makan. Saudara tinggalin. Mana yang diambil duluan? Yang hitam. Kalau lihat psikolognya, justru yang dilarang itu jadi kita penasaran. Ya, yang diharamkan itu banyak yang dilanggar. Karena apa? Yang haram itu enak, saudara kasih. Ya memang enak. Kalau nggak enak, ngapain dilarang? Ya, semakin dilarang manusia itu semakin jadi. Narkoba semakin hukumnya berat, semakin banyak. Ya, seks, zina semakin dilarang. Ya, oh, di tempat kami nggak ada yang berzina, pastor. Puji Tuhan, nggak ada yang berzina, nggak ada yang ngaku. Nah, ya, nah jadi kembali lagi saudara kekasih, itu semakin dilarang. Nah, jadi kembalilah semakin dilarang, karena kalau saudara baca firman, saudara boleh marah, saudara boleh apa, tapi firman tidak akan kembali dengan sia-sia. Kuning di bawah itu merah, kuning, hijau. Kuning itu transisi, perdebatan. Nggak mudah bagi orang Muslim masuk Kristen. Big deal, masalah besar. Kita akan dianiaya pertama di dalam kehidupannya kita. Wah, ya, merubah paradigma nggak gampang. Kalau bukan Roh Kudus, hanya Roh Kudus saja yang bisa menjamah. Nah, ketiga, mereka sudah percaya Isa Al-Masih dan sebagian sudah dibaptis, tapi mereka tetap ke masjid. Ini sudah rahasia umum sebetulnya. Ya, sudah rahasia umum. Ya. Doanya sudah diganti. Ya. Nah, itu merambat. Dan saya percaya sekitar 40 juta MB itu di Indonesia. Ya, nggak ada di Indonesia data. Nah, datanya tentunya. Walaupun ada data resmi, kadang-kadang di Indonesia datanya kurang resmi juga. Itulah kenyataannya. Ya. Ustadz Moko Ginta almarhum pernah mengatakan 1 juta orang tiap tahun murtad katanya. Kedua, Pak Saifuddin Ibrahim 2 juta katanya per orang. Yang mana yang tahu, tapi ya kalkulasi umumnya saya percaya. Nah, jadi itu yang terjadi. Nah, satu hari saya dipertemukan dengan salah satu orang pemimpin luar biasa. Dia bisa punya akses ke 25 provinsi di Indonesia. Orang kuat, mantan teroris. Saya pun dipertemukan di tempat yang rahasia, ya, karena di underground. Waktu saya ketemu, saya panggil dia Pak Ustadz. Dia, Pak Ustadz, saya bilang, ya, Anda lebih pintar Alkitabnya daripada saya, Anda lebih pintar Al-Qur'annya daripada saya. Cuman ada satu ayat yang mengusik. Tuhan Yesus mengatakan, jika engkau menyangkal aku di hadapan manusia, aku akan menyangkal di hadapan Bapa. Itu ayat tidak usah ditafsirkan jelas dan tegas. Nah, saya mengerti. Saya dulu juga melayani ya underground church itu. Ya, ada satu keluarga di daerah Jawa Barat ketahuan di kampung, ya, masuk Kristen. Pulang kebaktian dilemparin kotoran, dilemparin batu. Waduh. Pernah ada satu murtadin ketahuan meninggal, nggak ada yang mau ngubur. Gereja pada ketakutan ngambil. Saya juga takut, cuman karena
kewajiban aja. Dipegang pun nggak ada mayat loh. Saya pikul, saya panggul. Tuh mayat sendirian, saya masukin ke mobil. Wah, diterak-terakin. Nah, itulah yang terjadi. Nah, saya berkata sama tokoh itu, tokoh MB itu, Pak, bagaimana menurut Bapak? Marah dia. Pak Tony katanya, jangan mengusik, jangan mengobok-mengobok pelayanan kami. Wah, marahlah mantan teroris, keluarkan aslinya. Saya bilang, Pak Ustadz, saya bilang, ada urusan apa dengan kamu? Saya bilang, kalau saya mau mengobok-obok, saya mau masuk ke pelayanan MB, urusannya apa? Tidak ada hukum yang melanggar yang saya langgar. Cuman etikanya saya langgar. Etika itu tidak melanggar hukum. Ya, tetapi menyakitkan banyak orang. Di hadapan Allah yang nggak benar juga. Menyakitin orang tetap salah. Firman Tuhan. Nah, jadi kembali lagi, saya bilang, kalau saya datang ke sini mau bekerja sama dengan Bapak. Dengan Pak Ustadz. Ya, hari pertama, ya itulah biasa. Keluarlah bahasa preman saya juga. Hari kedua dia pelukin saya. Pak Tony, di bawah itu ada mentor-mentornya. Ajarin mentor-mentor kami peperangan rohani. Yang 3 itu. Nah, jadi kembali lagi saudara kekasih. Yang saya mau katakan, hari-hari ini kairosnya Tuhan, waktunya Tuhan, ada musim-musimnya. Ya. Ya. Nah, kembali lagi saya masih ingat Februari tahun berapa aku ke Pakistan? 2019, 2020 ya. 2020, tahun yang lalu. Ya, 2020. Ya. Saudara kekasih di dalam nama Yesus, saya hampir gak pergi. Kenapa? Di Pakistan itu, ya, saudara tahu, lebih parah dari di Arab. Kalau Arab, hukum yang berbicara. Di Pakistan itu Taliban. Taliban nggak bisa dikontrol, saudara kekasih. Taliban. Ya. Jadi kembali lagi, waktu saya masuk ke sana, saya bikin visa. Di paspor saya, nama saya sudah resminya Tony Paul Bastaman. Ya. Nah, tapi saya lupa dikirim paspor saya. Jadi fotokopinya. Dan mereka perlu endorse COP di paspor saya. Diteleponlah saya sama kedutaan Pakistan. Ya. Di voicemail saya, di kata jawaban mesin saya, berbicara begini, Shalom, this is Pastor Tony Muhammad Bastaman. If you like me, call me Tony. If you don't like me, call me Muhammad. Itu di voicemail saya. Saudara kasih. Ya, saya ini gaptek, nggak bisa hapus. Aduh, gimana nih? Pasti dia nelpon saya. Ya, saya juga panik. Ya, dan otomatis kalau nomor asing itu langsung ke voicemail. Aduh, saya mau coba, nggak bisa kehapus voicemailnya. Langsunglah otomatis. Dengan arti kata mereka tahu saya murtadin. Dan murtadin itu, ya seorang asing di Pakistan, ya nggak bisa ditolak juga. Tetapi saya diancam. Kata, kami kasih Anda visa ke Pakistan dengan syarat jangan Anda aktivitas di media sosial. Saya harus tanda tangan di atas notaris. Kalau saya melanggar, berarti saya melanggar hukum di sana. Bukan masalah hukum, saudara kasih. Saya masuk ke tengah kandang serigala. Saudara kasih, hampir saya udah beli tiket. Hampir saya cancel. Wah, ya nggak mau konyol dong. Pada saat saya berdoa, Tuhan memberikan satu ayat. Aku akan mengutus engkau bagaikan domba ke tengah-tengah serigala. Kalau Tuhan yang ngutus, mau nggak mau saya pergi. Ya, secara fisik saya juga takut. Urusannya Taliban. Ya. Nah, jadi kembali lagi sudah kekasih di dalam nama Yesus. Pada saat kami berdoa, secara daging saya juga getar. Halal kepala saya. Dengan arti kata saya akan berhadapan dengan Taliban yang nggak bisa dikontrol sama pemerintah. Ya, tapi puji nama Tuhan si Ibu Yayang luar biasa. Ya. Ya. Pergi ya pokoknya meneguhkan. What you mean pergi? Kamu mau saya mati? Oh, ya bahasa saya dengan istri begitu. Ya akhirnya saya pergi juga. Dan saya melihat luar biasa. Ya. Roh Kudus satu hari saya khotbah di 3 gereja. Ya. Di gereja di sana tuh pakai pintu besi. Yang jaganya security-nya pakai AK, pakai senjata, belum polisinya. Itu di Pakistan. Habis selesai jam 10 malam, saya diundang ke rumah-rumah.
memberitakan Injil. Sampai jam 3:30, 4 subuh, saudara kasih. Dan jam 5 saya harus bangun. Karena saya komitmen capek apapun juga, saya harus datang tersungkur di kaki Tuhan. Nggak tahu tenaga dari mana. Saya ini penyandang cacat fisik dan mental, badan saya lemah. Tapi di dalam misi ada tenaga super power yang luar biasa. Waktu saya khotbah di satu hari, ada gereja telepon. Pastor, kemarin Anda khotbah di gereja saya. Iya, ada apa? Sudah kasih. Jemaat saya banyak malamnya dikasih mimpi. Kalau orang Kristen yang sudah langsung dikasih penglihatan dan mimpi, udah nggak suam-suam kuku lagi. Kalau belum ngalamin, suka berdebat, bertanya-tanya. Sudah kasih di dalam perjalanan saya dulu, saya banyak bertanya, kenapa begini Tuhan, kenapa begini? Setelah saya ngalami, saya udah nggak berani bertanya lagi. Karena saya percaya firman Tuhan ya dan amin. Kalau saya bertanya berarti saya tidak percaya bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Karena kalau saudara mengalami firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, saudara akan mengerti, merasakan, mengalami. Dan saudara tidak akan goyah lagi. Nah, experience. Nah, jadi kembali lagi itu yang terjadi. Ya, ada orang Islam ketok gereja. Nekat kalau di Pakistan orang Islam masuk gereja. Nanti mungkin Diju bisa tayangkan juga foto-foto saya di sana. I saw Isa Al-Masih last night, katanya. Saya melihat, melihat Isa Al-Masih. Siapa? Karena firman Tuhan dengan jelas mengatakan, di hari-hari akhir aku akan mencurahkan rohku kepada semua manusia. Nah, kalau hari-hari ini bermunculan murtadin-murtadin, itu bukan pekerjaan manusia, sudah ada tertulis. Ya, anak-anak akan bernubuat. Nah, ini firman Tuhan, bukan kata saya. Teruna-teruna akan diberikan penglihatan. Sedang terjadi sekarang. Ya, apakah saudara akan menyangkal hal itu? Nah, ya, tua-tua diberikan mimpi dan hamba-hambaku akan melakukan mujizat-mujizat. Kalau acara hari ini sedang terjadi. Dulu jarang sekali orang seperti Benny Hinn, siapa, you name it. Ya, James Wigglesworth. Sekarang mujizat di mana-mana di hari akhir. Nah, tapi anehnya yang tidak percaya bukan dari orang luar. Kalau orang luar nggak percaya, namanya juga orang luar. Di orang Kristen sendiri banyak yang nggak percaya. Ada beberapa yang nggak percaya. Contohnya, waktu murtadin marak sekitar 6-7 bulan dulu, ada pendeta namanya siapa? MYM. Heboh. Bohong itu katanya. Oh, murtadin itu. Katanya, mana ada bisa ngelihat. Itu orang Kristen, pendeta lagi. Mana ada Tuhan Yesus, mukanya kayak apa? Baunya kayak apa? Banyak murtadin pada protes juga, ribut. Kalau bagi saya pun, ini kok pendeta begini, ya. Ya, apa dia nggak baca firman Tuhan? Katanya STH atau MTH, ya. Atau mungkin Alkitabnya beda, saya nggak tahu juga. Jelas kok, masa pendeta nggak tahu? Kisah 2 ayat 17 di kitab Yoel. Diberikan mimpi karena apa? Mungkin saya tidak berandai-andai. Saya kok sudah sarjana, saya sudah pendeta, saya nggak pernah ngelihat Yesus. Nah, saya sudah sekolah. Siapa murtadin itu? Nah, kenapa dikasih penglihatan? Sudah tertulis. Nah, sudah kekasih. Jadi kembali lagi. Ya, saya tidak akan mengatakan menurut saya firman Tuhan ya dan amin. Saudara harus mengalami. Kalau beda, ya. Jika engkau mengasihi aku, firman Tuhan, pergilah ke sekolah Alkitab, nggak ada ayatnya. Lakukanlah segala perintahku. Saya tidak agen sekolah Alkitab, saya pun sekolah teologi juga, sekolah Alkitab juga. Tapi melayani Tuhan bukan dengan otak dan pikiran kita, dengan hati kita. Pada saat hati kita berserah mencari wajah Tuhan, aku akan menyatakan jati diriku kepada setiap orang yang mencari wajahku. Nah, saudara kekasih, jadi mari kita, kalau saudara lihat, ya, saudara lihat tokoh-tokoh di Alkitab, semuanya bergaul dengan Tuhan dan menjadi pelaku firman dan mengalami experience.
Kalau hanya teori, beda di lapangan dengan teori. Pada saat kita baca firman Tuhan, itu logos. Bagus, bagus karena itu firman Tuhan. Tapi kalau saudara menjadi pelaku firman, logos itu berubah menjadi rema. Rema itu rahasia Allah. Rahasia Tuhan diberikan kepada orang yang menjadi pelaku firman. Nah, jadi kembali lagi. Saudara kasih, nggak usah banyak berdebat. Ya, Allah kita tidak terpikirkan dengan pikiran kita. Lakukan saja. Yang saudara mengerti, percaya. Yang belum mengerti, beda logikanya. Karena hikmat manusia itu adalah kebodohan bagi Allah. Hikmat Allah adalah kebodohan bagi manusia. Nah, semuanya sedang diuji hari-hari ini. Nah, jadi kembali lagi. Nah, saudara kekasih di dalam nama Yesus Kristus, kenapa saya memberi judul gelombang tsunami murtadin? Banyak orang Kristen mengatakan, kenapa sih Pak Tony pakai istilah murtadin? Kembali lagi. Rasul Paulus mengatakan, kalau aku berbicara kepada orang Yahudi, karena Rasul Paulus orang Yahudi, seperti orang Yahudi. Kalau berbicara kepada orang di bawah hukum Taurat, saya berbicara kepada seperti mereka. Kalau saya, targetnya ya jelas. Saya berbicara dengan orang Muslim. Bukan untuk memperdebatkan, saya bukan tukang debat. Saya menjadi saksi firman Tuhan, dan engkau akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atasmu, dan engkau akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Yerusalem berbicara keluarga. Ya, mulut kita penuh kuasa kalau ada Roh Kudus. Yudea berbicara marketplace, di mana kita ditempatkan. Samaria ke tempat orang-orang yang paling kita benci. Karena orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Sampai ke ujung bumi. Sudah boleh lihat di YouTube yang lain kesaksian saya. Ya, saksi aja. Saudara nggak usah nunggu menjadi seorang sarjana teologi, sekolah Alkitab, baru bersaksi. Roh Kudus datang pada saat kita dijamah Tuhan. God dwelling with your broken heart. Ya, karakter saya masih acak adut. Baru 3 hari saya terima Yesus. Di Melbourne saya datang ke konsulat. Ya, banyak teman lagi pada makan. Tahu-tahu ada yang teriak, Ton, saya dengar kamu pindah agama. Wah, takut saya. Ngomong apa nih? Saya kasih. Ya, saya pun ketakutan. Pada saat mengatakan, Tuhan mau bilang apa? Iya nih, 3 hari yang lalu, Nabi Isa datang ke kamar saya. Mereka nggak terima. Nabi Isa jangan-jangan roh apaan tuh? Wah, biasalah. Ya. Tapi pada saat saya berbicara, mulut saya sudah nggak bisa ditahan. Dan yang saya kaget, saya belum ngerti. Orang-orang pada bengong ngedengerin saya. Lupa pada makan. Hampir rendang saya pun loncat keluar lagi. Sudah kasih. Dan orang mendengarkan sampai nasinya kering. Wah, sekarang saya baru mengerti. Baru 3 hari pun kalau Roh Kudus ada, kita mulai bersaksi. Ya, dan engkau akan menerima kuasa jika Roh Kudus turun atasmu. Nah, kembali lagi firman Tuhan mengatakan, celakalah aku kalau aku tidak memberitakan Injil. Itu Rasul Paulus mengatakan. Kenapa banyak orang Kristen celaka karena tidak memberitakan Injil? Kebodohan. Sering kita kan lagi ngumpul-ngumpul. Ya, agama mah semua mah baik. Amin. Ya. Yang penting cari Allahnya. Ya. Kembali lagi ke Alkitab. Saya bukan pengikut agama. Agama terjadi karena sejarah gereja. Ya. Tapi saya pengikut Yesus. Karena Yesus tidak pernah menyebarkan agama. Pengikut Yesus. Disebutnya orang Kristen di Antioquia mengikut Yesus. Apakah Yesus pernah menceritakan agama? Apakah rasul-rasul pernah mengatakan agama Kristen? Tidak. Terjadi denominasi itu karena sejarah gereja. Kultur masuk, ditambahin, dikurangin. Makanya saya full gospel. Apa yang dari Alkitab, dari Kejadian sampai Wahyu, ya dan amin. Barang siapa yang mengurangi atau menambahi, you are on trouble. Kenapa gereja on trouble? Karena banyak dikurangin. Yang ini diajarkan, yang ini nggak diajarkan. Ya, yang diajarkannya yang menyenangkan hati telinga, menyenangkan telinga saja, yang enak-enaknya berkat. Siapa sih yang nggak senang berkat?
tentu siapa yang nggak senang uang? Saya mau tanya kepada saudara. Ya, mana si Holly? Ya, semua orang senang uang. Oh, jangan sorohan. Oh, saya emang udah nggak senang uang. Semua orang butuh uang, senang uang. Yang nggak senang uang tuh si Holly. Holly, kami. Nah, ini si Holly anjingku nih. Anjing mahal. Sudah kasih, tapi Tuhan berikan. Ya, $6.000. Tuhan berikan $300. Si Holly anjing mahal. Kalau saya kasih dolar, dia nggak doyan. Ya, nggak mau, nggak dimakan. Ya. Tapi kalau saya kasih daging ayam, walaupun itu di tempat sampah, dia akan makan juga. Itulah Holly. Nah, semua orang senang uang. Jangan ngomong, oh saya nggak senang uang. Ya, tapi jangan cinta uang. Nah, itu sudah kasih. Jangan cinta uang. Cinta uang adalah akar dari kejahatan. Akan kita digoda memilih Tuhan atau memilih uang. Nah, itu yang terjadi. Jadi kembali lagi sudah kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Ya, hari-hari ini sedang terjadi hal-hal yang luar biasa. Ya, banyak orang protes. Jangan kamu menunggu itu di hari akhir. Nah, ini kronologisnya. Sebelum COVID ini, saya sudah melihat dari Pakistan ke Turki, banyak sekali orang buta melihat, bukan orang buta berjalan. Kalau orang buta berjalan banyak sudah kasih. Orang buta melihat, ya, yang suam-suam kuku dipulihkan, yang suam-suam kuku, firman Tuhan akan dimuntahkan, dipulihkan. Hari-hari ini kairosnya Tuhan. Ya, nah jadi kembali lagi akan terjadi sekarang ini gelombang tsunami. Ya, Tuhan yang bekerja. Ya, Tuhan yang bekerja. Yang dulu ketakutan underground udah pada bermunculan karena apa? Karena Roh Kudus. Sudah kasih Alkitab mengatakan pada saat rasul-rasul ketakutan dianiaya, mereka berdoa dan ruangan itu bergoyang. Maka penuhlah dengan Roh Kudus dan mereka dengan berani memberitakan Injil. Orang yang penuh dengan Roh Kudus itu tandanya berani memberitakan Injil. Orang yang dibaptis Roh Kudus itu evidensinya bahasa roh. Bahasa roh itu bukan Anda lebih suci karunia. Banyak orang anti Roh Kudus, anti bahasa roh ada di Alkitabnya. Ya. Tetapi bahasa roh itu nggak ada sekolahnya. Tuhan yang membaptiskan. Orang diberikan bahasa roh bukan karena lebih suci dan lebih baik. Itu namanya baptisan Roh Kudus. Tapi orang yang penuh dengan Roh Kudus, dengan berani memberitakan Injil. Contohnya Petrus. Petrus itu orang pemberani. Nelayan nggak ada takutnya. Tiap hari bisa mati di laut. Ya, dia di perahu 12 rasul. Yesus sedang berjalan. Belum penuh Roh Kudus pada saat itu. Ya. Yang ketakutan bilang itu hantu-hantu. Kata Petrus yang pemberani itu Tuhan. Kalau orang takut, Tuhan jadi hantu. Kalau orang berani, Tuhan ya Tuhan. Objeknya sama. Tetapi beda cara pandangnya orang yang takut dan yang berani. Nah, ketakutan bukan dari Allah. Saudara harus tanda tanya. Kalau saudara menjadi orang Kristen yang penakut, betul. Tapi berani itu ada dua. Brave and boldness. Berani itu karena daging. Brave. Boldness itu karena Roh Kudus. Dan Petrus mengatakan sama Yesus, aku akan mati buat engkau, tidak akan menyangkal engkau. Yesus bilang, sebelum kau korongok, kamu akan menyangkal aku 3 kali. Nggak mungkin, kata Tuhan. Pada saat semuanya diuji, apa yang terjadi? Benar, kata Yesus. Ya, sebelum kau korongok, si Petrus menyangkal dia 3 kali. Keberaniannya daging terbatas. Petrus yang paling berani pun menyangkal Yesus. Tapi pada saat di hari Pentakosta, pada saat mereka berdoa, turunlah lidah-lidah api dan mereka penuh dengan Roh Kudus. Ada bahasa roh itu, ada yang berbahasa-bahasa lain. Ya, ada juga yang berbahasa yang tidak dimengerti. Kita pun nggak ngerti, itu tuh keluhan-keluhan antara roh kita dengan roh Allah. Keluhan-keluhan yang tidak dimengerti. Itu Alkitabnya. Jadi, don't get me wrong. Setiap pagi, dari pagi, siang, malam, saya berdoa, menyembah dalam roh dan kebenaran. Lagi tidur pun istri saya bangunin saya.
Ya yang kamu tadi ngigo apa? Bahasa roh. Ngigo aja bahasa roh. Saudara kasih. Tetapi ya kembali lagi, istri saya sampai hari ini belum dibaptis Roh Kudus, belum bisa bahasa roh. Jadi Anda berbahasa roh is good. Bukan berarti merasa lebih karunia diberikan kepada siapa saja. Nggak bisa dipaksa-paksa. Nah itu saudara kekasih. Kalau orang penuh dengan Roh Kudus, pada saat itu juga Petrus berkhotbah. 3.000 orang bertobat. Orang bertobat bukan karena Petrus pandai merangkai kata-kata. Petrus itu sekolahnya rendah. Nelayan. Kenapa 3 orang bertobat? Itulah mujizat yang paling utama adalah keselamatan. Yang seharusnya kita disalib, ditimbang oleh mungkar dan nakir. Kita, siratul mustaqim kita adalah Yesus Kristus. 3.000 orang bertobat. Bukan karena hebat Petrus. Penuh dengan Roh Kudus. Bayangannya pun bayangannya. Sapu tangannya Paulus. Orang belum dipegang udah pada rebah. Jangan ditekan-tekan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Itu bukan Roh Kudus. Jangan-jangan roh kunyuk yang masuk itu. Nggak usah ditekan-tekan, dipaksa-paksa. Nggak usah. Nah, jadi kembali lagi saudara kasih dalam nama Yesus. Itulah pada saat kita penuh dengan Roh Kudus. Ya, mungkin otak pikiran kita ketakutan, tapi mulut nggak bisa ditahan. Itulah Roh Kudus. Keberanian yang dari Roh Kudus. Nah, hari-hari ini Allah sendiri sedang mencurahkan rohnya. Allah sedang memulihkan gerejanya seperti gereja mula-mula. Tuh di Kisah Para Rasul tuh gereja mula-mula. Ya. Penuh dengan Roh Kudus. Jangan main-main dengan mimbar. Ya, jangan. Ananias dan Safira orang saleh, dia berbohong di depan rasul mati. Kenapa? Sadis amat, yaitu begitu. Pada saat ada hadirat Allah, kita dijamah Tuhan. Kita tertemplak akan dosa-dosa kita. Tidak ada kesombongan kita tersungut. Tuhan, aduh ampuni. Saya ini gak layak. Itu namanya hadirat Allah. Sudah kasih. Tertomplak. Orang bertobat dijamah Tuhan. Ya. Itu hadirat Allah. Di atas hadirat Allah itu adalah kemuliaan Allah. Shekinah glory. Nah, di zaman Kisah Para Rasul itu Shekinah glory. Orang tidak kudus memegang tabut Allah mati. Yang bisa mengusung tabut Allah itu harus yang kudus. Enggak kudus jangan pegang tabut Allah. Nah, pada saat itu Ananias dan Safira orang saleh. Dia bilang, semua hartaku sudah kuberikan. Kujual untuk dibagi-bagikan. Roh Kudus nggak bisa dibohongin. Nggak seluruhnya, sebagian. Kenapa? Pengen ke film, pengen ke puji. Nih, saya sudah jual seluruhnya. Kan itu sombong rohani. Seolah-olah rohani semua sudah saya jual. Padahal sebagian. Ya. Apakah Petrus kalau dia jujur, ya memang saya sebagian belum saya jual. Apakah Tuhan marah? Tidak juga. Itu tanah kamu. Tapi ada kesombongan rohani. Semua sudah jual. Biar apa? Biar dibilang hebat. Apa yang terjadi? Ananias mati. Karena apa? Berbohong di dalam Shekinah glory. Begitupun Safira datang sama juga bohong, mati. Dua-duanya. Itu pelajaran bagi kita. Di dalam hadirat Allah semuanya sedang tidak ada terselubung, dibongkarkan. Topeng-topeng sedang dibukakan. Aku pun sebagai hamba Tuhan bertobat, Tuhan ampuni. Singkapkan apa yang harus kami bereskan. Tuhan banyak yang banyak. Perkataan, sikap hati mungkin menurut saya baik, benar belum tentu baik. Rancanganmu bukan rancanganku, kata Tuhan. Saudara kasih, tersungkur di kaki Tuhan akan bukakan, bereskan hal ini. Masih kita diproses. Nah itu yang terjadi. Tuhan akan memulihkan gerejanya dengan pencurahan Roh Kudus dulu. Nah, sekarang kita lihat. Ya, kita dulu nginjil, wah jengkang-jengking. Bekerja tapi slow. Hari-hari ini Tuhan sendiri yang bekerja. Dilemanya, ladang sudah menguning di depan kita. Mereka sudah bermunculan. Penuainya kurang. Ya, selama ini gereja berdoa, Tuhan berdoa buat saudara-saudaraku yang masih muslim supaya diberikan keselamatan. Sekarang Tuhan jawab loh. Nih murtadin. Apa fungsi gereja? Ada orang datang murtadin datang ke gereja, saya mau dibaptis, ketakutan gerejanya. Jangan datang ke gereja saya. Nanti keluarga kamu ngamuk, gereja saya nanti dibakar.
Masuk akal? Ya masuk akal. Tapi apakah itu alkitabiah? Tidak juga. Masuk akal logikanya memang benar. Ketakutan. Nah, kembali lagi saya mau bertanya. Banyak sekarang ini. Saya tidak meminta dana kepada saudara. Banyak murtadin di mana-mana. Yang hanya keluar di YouTube itu hanya sebagian saja. Sudah kasih. Allah melawat dengan luar biasa. Karena ini firman Tuhan. Ya, saudara mau protes, protes aja dengan Tuhan. Jangan dengan saya. Ya. Banyak orang nggak tahu pergi kemana ke gereja, ditolak. Ada satu kesaksian. Ibu Lindsay pernah bersaksi. Ada seorang anak, entah itu SMP, murtad. Dipanggil sama kepala sekolahnya. Kamu nggak boleh murtad. Kenapa? Malah diinjilin. Nah, anak-anak itu kan polos. Diinjilin. Keselah si kepala sekolahnya. Dikumpulkan guru-gurunya. Bilangin, jangan anak-anak jangan bergaul sama, anggap aja, si boy lah. Nama samaran. Jangan bergaul sama, nanti anak-anak bisa murtad. Bener. Anak-anak yang dekat sama si boy pada murtad semua. Diinjili anak-anak itu apa? Tambah pusing si kepala sekolahnya itu. Nah, wah, parah nih, dipanggil mamanya. Mamanya itu adalah, mamanya si boy itu, ini nama samaran. Ya, mamanya si boy itu Islam garis keras. Anak ibu murtad, kata kepala sekolahnya. Iya betul Pak. Tapi anak saya jadi berubah katanya. Dulu yang malas jadi rajin, bahasanya berubah. Namanya seorang ibu, walaupun gak setuju, yang penting anak saya baik. Itulah ibu. Sedekah, biarin aja deh anak saya murtad. Nah, kalau kita tidak bisa menuai, Tuhan akan pakai orang-orang lain. Ladang sudah menguning, hampir busuk karena penuainya kurang. Itu Alkitab yang mencatat. Mari kita minta kepada Bapak, biarlah dengan acara ini akan muncul penuai-penuai yang baru. Ya memang mengikut Yesus itu memikul salib, saudara kasih. Memikul salib itu apa? Kenapa kita harus memikul salib? Yesus sudah memikul salib bagi kita orang percaya. Memberitakan Injil, dia rela mati. Kenapa kita harus memikul salib? Untuk memberitakan Injil. Pada saat kita memberitakan Injil, kita akan dianiaya. Gak usah memberitakannya lagi, ngumpul aja. Ya agama itu sama ya baik katanya. Tapi Alkitab mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun bisa melihat Bapa di surga, Allahu Akbar, pencipta langit dan bumi, yang disembah oleh Musa, Daud, dan Yakub. Tanpa melalui aku, kata Yesus. Kalau kita bilang, iya sama aja agamanya. Ya, menurut saudara baik apa enggak? Menurut saudara menyangkal Yesus atau enggak? Ya kan Pak Tony, kalau bilang begitu nanti saya dianiaya. Barang siapa mengikut aku memang harus menderita. Harus memikul salib. Celakalah kalau tidak mengicum salib. Kan saya takut, saya ngerti saudara takut. Makanya penuh dengan Roh Kudus. Melangkah, itu kuncinya. Nah, jadi kembali lagi hari-hari sudah kasih ya. Supaya saudara tahu apa rancangan Tuhan. Tuhan berkati aku, kalau saya sudah punya uang, saya akan pergi. Semua orang bisa. Ya, saya nggak nunggu punya duit. Ya, I'm coming soon to Florida hanya untuk 1 jiwa. Ya, saya harus nitipin anjing saya. Harganya nitipin anjing 2 kali tiket saya. Hanya untuk 1 jiwa. Apa saya punya duit? Nggak punya duit waktu itu. Melangkah dulu. Kan banyak pendeta Indonesia, banyak. Tapi dia mau dibaptis sama saya, dan saya pun disuruh Tuhan. Hotel mahal, spring break. Orang tumplek ke Florida. Pergi aja. Biasanya saya rent car. Mahal, 3 kali lipat. Nggak cukup uang saya. Pergi. Ada aja. Setelah pergi orang-orang yang belum saya kenal. Atau nih mampir di rumah kami, tinggal di rumah kami. Ada yang ngasih uang. Pergi dulu, senangkan hati Tuhan. Kalau saya berpikir konyol, ngapain? Saya pergi. Kan banyak pendeta di sana, itulah hikmat manusia. Nah, inilah saudara kasih, setiap pada perkara kecil, Tuhan akan memerintahkan berkat-berkat kepada orang yang berjalan, yang membedakan kita dengan bangsa lain bukan kebaikan kita.
Banyak orang di luar Kristen lebih baik, orang Buddha lebih baik tuh di lapangan. Bukan karena kekayaan kita, penjahat mobilnya lebih baik, lebih bagus. Tapi yang membedakan kita dengan bangsa lain adalah berjalan bersama Allah. Dari kemuliaan kepada kemuliaan. Nah, hari ini, sudah mau jadi bagian dalam penuaian yang besar. Katakan saja, ini aku Tuhan, utuslah aku. Ada orang India, teman saya bilang begini. Dia orang gede di Singapura. Di sekolah Alkitab. Ini aku Tuhan, utuslah aku. Send me everywhere except India. Oh, kemana saja kau kirim, jangan ke India. Padahal dia pun orang India. Waktu itu belum ada COVID. Saudara kasih. Nah, saudara kasih. Ada lagi anak sekolah Alkitab. Tuhan kirimkan saya kemana saja selama ada wifi, katanya. Kalau nggak ada wifi nggak berani. Itulah penginjil-penginjil zaman now, saudara kasih. Tapi saudara kekasih, nah, sampai di sini dulu. Biarlah Diji juga yang akan membukakan. Barang siapa yang mau bertanya, Oke, cek. Thank you yang sudah mampir. Ya, sebenarnya